Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Kita juga memiliki wilayah laut yang sangat luas, di mana terdapat 3 macam wilayah perairan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu perairan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Sehingga, wajar apabila sekarang ini, wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan sasaran dan harapan baru dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Laut banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber bahan makanan dan mineral. Di tepian laut, terdapat ekosistem pantai yang merupakan tatanan sebuah kesatuan lingkungan pantai secara utuh dengan segenap unsur lingkungan hidup yang mempengaruhinya. Ekosistem pantai memiliki arti penting sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis biota laut, tanaman bakau atau mangrove, dan juga sebagai sarana pelestarian pantai dari ancaman abrasi air laut. Setiap wilayah pesisir memiliki perbedaan karakteristik dan permasalahannya masing-masing tergantung pada lokasi, aktivitas manusia, dan bagaimana pengelolaannya lewat penerapan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan pesisir menjadi wilayah yang sangat dominan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, aktivitas sosial, dan ekonomi karena ketersediaan faktor sumber daya alamnya. Dengan demikian, semakin banyaknya aktivitas manusia, maka permasalahan terkait pesisir menjadi semakin kompleks dan memiliki potensi konflik dan tentunya berimbas kepada masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah dan kerap terjadi di daerah wilayah pesisir dan kelautan, yaitu abrasi pantai dan pengaruh kegiatan manusia. Yang pertama, abrasi pantai. Abrasi pantai suatu proses dalam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak, terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Salah satu kerusakan garis pantai ini dapat dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Hutan mangrove merupakan habitat penting bagi kelautan dan sebagai penjaga pantai dari abrasi. Kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir berfungsi sebagai pertahanan alami atau natural defense atau sebagai imunitas alami terhadap potensi kerusakan yang mungkin terjadi di daerah pesisir seperti abrasi pantai. Selain itu, hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Mangrove juga merupakan tempat hidup beberapa fauna seperti jenis kepiting dan ikan, baik itu tinggal secara permanen atau sementara, atau dia transit sebelum berpindah menuju laut, dan beberapa jenis burung yang tentunya dapat dijadikan objek pariwisata karena menawarkan keindahan alamnya. Sebagai konsekuensi dari berkurangnya kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir akan menyebabkan hilangnya imunitas alami dari wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan wilayah pesisir yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Permasalahan lain yang terjadi di pesisir adalah ditemukannya kondisi pangkalan pendaratan ikan atau PPI, di mana kapal-kapal nelayan berada pada posisi yang stagnan ketika air laut sedang surut, sehingga harus menunggu air laut pasang kembali agar kapal nelayan dapat kembali berlayar. Permasalahan seperti ini akan sulit terselesaikan manakala tidak adanya komunikasi yang dibangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Untuk itu, perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan wilayah antara pemerintah daerah maupun pusat dengan masyarakat dan swasta menjadi hal yang penting untuk segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengaruh kegiatan manusia. Pemukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas, yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan, sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir tertentu. Usaha-usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu, perdagangan dan industri merupakan dasar bagi tata ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir.
Tekanan penduduk yang besar seringkali mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran perairan oleh sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk, dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Karena itu, perlu diperoleh pengertian dasar tentang proses perubahan yang terjadi di wilayah pesisir. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dengan baik. Dan perlu dihayati pula bahwa sekali habitat atau suatu ekosistem rusak, maka sulit atau sukar untuk diperbaiki kembali. Selanjutnya, peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. Pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Dalam proses pengelolaan lingkungan, perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari objek maupun subjek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini, dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, proses pengelolaan diharapkan dapat menjadi lebih baik, padu, lancar, dan efektif, serta diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, strategi pengolahan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kreatifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkomunikasi dan tersinkronnya. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pendukung pengelolaan sumber daya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperan serta untuk menjaga kelestarian dan keberkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan.